Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jika pada video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan budaya organisasi, maka pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan lingkungan organisasi. Sebelum nanti kita akan membahas terkait perubahan pada lingkungan organisasi. Oke, jadi pada video ini ada beberapa konten. Video ini terdiri dari 2 part, nanti yang semuanya harus teman-teman tonton ya. Part 1 itu akan membahas terkait dengan definisi lingkungan organisasi dan juga membahas terkait dengan internal environment ataupun lingkungan internal, sementara video kedua nanti akan membahas terkait dengan lingkungan eksternal dan juga apa yang harus seorang manajer lakukan terkait dengan lingkungan organisasinya. Bagaimana jika ada perubahan-perubahan dalam organisasi dan seterusnya. Oke. Yang pertama adalah kita membahas introduction ya, bahwa setiap organisasi, baik itu organisasi bisnis maupun non-bisnis, itu punya lingkungan. Dan lingkungan organisasi ini merupakan sesuatu yang sifatnya dinamis dan selalu berubah ya, tidak statis. Perubahan saat ini begitu sering terjadi dalam setiap perubahan membawa banyak tantangan, sehingga seorang manajer dan pemimpin perlu waspada. Dan seorang manajer tentunya juga harus mengenali terlebih dahulu ya lingkungan organisasi dia apa saja dan harus mengidentifikasi terlebih dahulu dan untuk mengetahui apa saja dampak-dampak dari perubahan yang akan terjadi pada setiap elemen yang ada dalam organisasinya. Manajer tidak dapat membuat strategi yang tepat dan hanya berdasarkan tembakan dan insting. Mereka harus menggunakan informasi yang relevan dari analisis lingkungan organisasi. Nah, sekarang bagaimana kita mendefinisikan lingkungan organisasi? Lingkungan organisasi merupakan semua faktor baik dari dalam maupun luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada highlight-nya ya, faktor-faktor itu baik di dalam maupun di luar organisasi yang itu bisa mempengaruhi baik sebagian maupun keseluruhan organisasi. Oke, ruang lingkupnya ya. Jadi ada secara umum kalau kita lihat ada 2 lingkungan organisasi. Yang pertama adalah lingkungan internal atau bahasa lainnya lingkungan mikro, dan lingkungan eksternal atau lingkungan makro. Nah, lingkungan eksternal ini nanti dibagi 2 lagi, yaitu general environment dan industrial environment. Saya akan dibahas lebih lanjut di video part kedua. Dan tentu saja operasi organisasi dipengaruhi oleh kedua jenis lingkungan tersebut. Kalau di sini kita melihat definisi dari masing-masing lingkup organisasi ataupun lingkungan organisasi menurut Mellon dan Hanger di tahun 2000, lingkungan internal merupakan variabel yang ada dalam suatu organisasi ataupun perusahaan, tetapi variabel tersebut tidak selalu terlibat dalam pengawasan pimpinan untuk jangka pendek. Ya, intinya internal terkait dengan apa yang ada di dalam organisasi. Sebaliknya, external environment atau lingkungan eksternal merupakan variabel yang berada di luar organisasi atau perusahaan, ya, dan tidak terlibat dalam pengawasan pimpinan juga untuk jangka pendek. Lingkungan internal mencakup segala sesuatu dalam batas-batas organisasi. Jadi kita kalau bikin sebuah boundary gitu ya, apa yang ada di dalam lingkaran tersebut itu merupakan batasan dari lingkungan internal. Umumnya terdiri dari elemen yang ada di dalam suatu organisasi seperti sumber daya fisik, keuangan, SDM, sumber daya manusia, sumber daya informasi, teknologi, niat organisasi, budaya perusahaan, dan lain-lain gitu ya. Jadi apa saja yang ada di dalam organisasi tersebut. Baik, lingkungan internal suatu organisasi terdiri dari kondisi dan kekuatan yang ada di dalam organisasi. Lingkungan internal menggambarkan situasi in-house organisasi dan organisasi memiliki kendali penuh atas situasi ini gitu ya. Jadi karena dia berada di dalam sehingga manajemen itu memiliki kendali penuh terhadap apa saja yang akan terjadi di dalam organisasi tersebut. Berbeda dengan lingkungan eksternal yang dimana tidak selamanya perusahaan ataupun organisasi mampu menghandle ataupun mampu mengatasi hal-hal yang ada di luar perusahaan ataupun organisasi. Nah, unsurnya apa aja? Yang pertama ada owners dan shareholders, kemudian boards of directors, employees, organizational culture, sumber daya organisasi, kemudian ada goodwill, dan juga yang terakhir ada yang terutama di sini adalah
owners atau pemilik organisasi, dewan direksi, karyawan, dan juga budaya. Intinya SDM ya, mungkin yang paling penting dari seluruh unsur organisasi ataupun lingkungan internal organisasi. Yang pertama kita akan membahas terkait dengan pemilik modal ya, dan juga pemilik perusahaan dan pemilik modal. Pemilik modal atau pemilik saham adalah orang yang memiliki sejumlah saham pada organisasi dan berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan atau pengambilan arah tujuan organisasi. Para pemegang saham akan menyampaikan hal tersebut dalam RUPS. Pemilik adalah orang yang berinvestasi di perusahaan dan memiliki hak milik dan klaim atas organisasi. Dan orang-orang ini mereka punya wewenang dan juga hak untuk mengubah kebijakan perusahaan ataupun organisasi. Nah, pemilik organisasi dapat berupa orang perseorangan, dalam usaha perseorangan, sekutu, dalam firma persekutuan, pemegang saham, dan lain-lain. Kalau di perusahaan publik, maka pemerintah atau negara adalah pemiliknya. Siapapun pemiliknya, mereka merupakan bagian integral dari lingkungan internal perusahaan yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi urusan bisnis. Jadi, itulah mengapa manajer harus memperhatikan pemilik organisasi mereka. Apapun kebijakannya itu harus dipertimbangkan oleh seorang manajer. Kemudian selanjutnya ada Board of Directors. Mungkin ini agak rancu dengan bedanya yang pertama dengan yang kedua. Nah, kalau yang pertama itu dia adalah owners, ya pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah perusahaan gitu. Kalau Board of Directors adalah dewan direksi, yaitu badan pengatur perusahaan yang dipilih oleh pemegang saham dan diberi tanggung jawab untuk mengawasi manajer puncak perusahaan seperti manajer umum. Tugasnya untuk menentukan tujuan organisasi, strategi, pengawasan, dan pengarahan pada setiap anggota organisasi. Intinya adalah POAC ya, fungsi-fungsi organisasi, fungsi perencanaan, fungsi manajemen maksud saya. Oke. Kemudian yang tidak kalah penting sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa salah satu internal environment yang paling penting adalah faktor sumber daya manusia. Semakin baik SDM, maka semakin baik organisasi dan dapat mengantisipasi ancaman ataupun tantangan baik di dalam maupun di luar organisasi. Sehingga untuk tujuan tersebut, maka pemilihan atau seleksi SDM itu harus dilakukan dan dikelola dengan sangat baik. Jika SDM dalam suatu organisasi itu baik, maka baik juga nanti keseluruhan kinerja organisasi tersebut. Dan sebaliknya, kalau misalnya organisasinya maksud saya SDM yang ada dalam organisasi tersebut tidak dikelola dengan baik, maka bisa menyebabkan kehancuran dari organisasi tersebut. Oke, next adalah organizational culture ataupun budaya organisasi sebagaimana kita bahas pada minggu lalu ya. Jadi budaya organisasi merupakan perilaku kolektif anggota organisasi dan nilai, visi, keyakinan yang dimiliki oleh setiap person yang ada dalam organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, sebagai dasar dari organisasi, dari lingkungan internal organisasi yang memainkan peran utama dalam membentuk perilaku manajerial. Kemudian, budaya yang kuat membantu perusahaan mencapai tujuannya lebih baik daripada perusahaan yang memiliki budaya yang lemah ya. Kalau kemarin kita ngambil contoh seperti perusahaan-perusahaan startup ya, Google, Netflix, dan lain-lain, mereka bisa berkembang karena kebetulan organizational culture-nya juga mereka kuat gitu, dibandingkan dengan perusahaan yang budayanya itu lemah. Karena budaya merupakan perhatian lingkungan internal yang penting bagi organisasi, manajer perlu memahami pengaruhnya terhadap kegiatan organisasi. Oke. Selanjutnya, resource of organization ya, ataupun sumber daya perusahaan atau organisasi. Terdiri dari sebagaimana tadi saya jelaskan, sumber daya fisik, yang sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya informasi, dan sumber daya teknologi. Jadi ini yang umumnya ada pada sebuah perusahaan ataupun organisasi. Kalau sumber daya fisik itu merupakan tanah, bangunan, gedung gitu ya, bahan-bahan, peralatan, mesin, dan segala macam. Contohnya kayak ya gedung perkantoran gitu, komputer, furnitur, dan segala macam. Jadi itu adalah sumber daya fisik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi. Kalau sumber daya manusia tadi sudah kita jelasin sebelumnya ya, terdiri dari para pekerja, juga termasuk manajernya gitu ya, segala person yang ada dalam organisasi. Kemudian selanjutnya kalau untuk sumber daya keuangan itu ada modal yang digunakan untuk membiayai operasional organisasi, yaitu investasi oleh pemilik, misalnya terus ada keuntungan, dana cadangan, dan lain-lain. Kemudian sumber daya informasi mencakup data yang dapat digunakan dan diperlukan untuk membuat keputusan yang efektif. Jadi gitu ya.
Kemudian ini yang tidak kalah penting juga adalah lingkungan organisasi internal yang ini meskipun tidak nampak tapi dia sebetulnya sangat penting juga gitu. Tidak kalah penting dibanding yang lain, yaitu organization image atau goodwill ya. Reputasi suatu organisasi merupakan aset tak berwujud yang sangat berharga. Reputasi tinggi atau niat baik mengembangkan citra organisasi yang baik di benak publik. Tidak ada reputasi tidak dapat menciptakan citra positif apapun. Jadi sudah banyak penelitian yang menjelaskan ya bahwa semakin baik reputasinya maka dia akan dikatakan sebagai semakin kredibel, semakin reliable, semakin tinggi tingkat kepercayaan konsumen terhadap organisasi atau perusahaan tersebut. Ini berlaku baik di organisasi non-profit ataupun di perusahaan yang mengincar pada profit ya. Jadi sebetulnya sama aja image baik ataupun goodwill gitu ya, merupakan aset tak berwujud yang dia sangat penting bagi perusahaan. Baik, ini adalah akhir dari bagian 1. Jangan lupa teman-teman untuk nonton di bagian keduanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.